Topik kita selanjutnya adalah mengenai merisem dan pertumbuhan. Seperti yang sudah dikemukakan pada slide sebelumnya, bahwa tumbuhan bisa berumur panjang, kemudian bisa memiliki ukuran yang tinggi, yang besar, disebabkan karena adanya meristem. Jadi meristem ini adalah merupakan titik tumbuh utama yang terdapat pada tumbuhan, di mana pada meristem ini terdapat sel-sel yang belum terdiferensiasi dan kemudian bisa dipanggil untuk membelah atau sebagian mengalami pembelahan dalam kondisi yang tepat atau sesuai. Seluruh jaringan yang ada pada tumbuhan diturunkan dari meristem. Jaringan meristem ini bisa menyebabkan tumbuhan dapat terus tumbuh sepanjang waktu atau disebut sebagai tumbuh yang indeterminate atau tumbuh tidak terbatas. Meristem juga mempertahankan kemampuannya untuk membelah dan menghasilkan berbagai macam jaringan yang ada pada tumbuhan. Pada gambar di kanan kita bisa melihat ada 3 tipe meristem yang ada pada tumbuhan, yaitu meristem apex yang ada pada ujung-ujung organ. Jadi ada pada bagian pucuk dan kemudian di ujung akar. Kemudian ada meristem lateral yang berada di bagian tepi, ya, berbentuk melingkar, dan juga ada meristem interkalar, terutama yang ditemukan pada rumput-rumput. Meristem interkalar berperan untuk menambah panjang ruas, dan posisi dari meristem interkalar ini berada di atas nodus. Tumbuhan dapat tumbuh secara tidak terbatas atau indeterminate, tetapi tidak berarti bahwa tumbuhan ini bersifat immortal. Berdasarkan siklus hidupnya, tumbuhan ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan anual, yaitu tumbuhan yang menyelesaikan satu siklus hidupnya atau menyempurnakan satu siklus hidupnya dalam 1 tahun atau 1 musim pertumbuhan. Kemudian ada tumbuhan biennial yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam 2 tahun, dan ada lagi yang disebut sebagai tumbuhan perennial. Ini adalah tumbuhan yang hidup dan bereproduksi selama beberapa tahun. Nah, berdasarkan kehadiran dari meristem dan kemudian berdasarkan pada aktivitas meristem, maka tumbuhan bisa diklasifikasikan pertumbuhannya menjadi pertumbuhan yang determinate, yaitu tumbuhnya terbatas, ya. Jadi bagian pucuk ini tumbuhnya terbatas dan biasanya pertumbuhannya akan diakhiri dengan adanya pertumbuhan bunga. Jadi bunganya terdapat di bagian terminal atau bagian ujung. Contohnya misalkan kita temukan pada kentang, kemudian pada beberapa tumbuhan lain, contohnya juga Arabidopsis seperti yang digambar ini adalah tumbuhan yang sifatnya atau yang sifat pertumbuhannya determinate. Dan juga ada tumbuhan yang pertumbuhannya indeterminate seperti yang ada pada tumbuhan sequoia ini. Jadi tumbuhan ini dia akan tumbuh terus, ya. Kemudian biasanya menghasilkan bunga atau ketika organ reproduksinya itu tumbuh di bagian lateral. Pucuk terminalnya tetap tumbuh vegetatif. Jadi akan selalu menghasilkan sel-sel baru pada jaringan atau organ vegetatif. Contohnya selain pada sequoia ini, kita juga bisa melihat pada pohon-pohon yang ada di sekitar kita, contohnya mahoni, kemudian angsana, dan sebagainya. Pertumbuhan bisa juga terbagi menjadi 2 tipe, yaitu pertumbuhan primer, di mana pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan untuk memperpanjang atau meninggikan pucuk dan memperpanjang akar. Dan jaringan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan primer ini adalah meristem apex yang terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Pertumbuhan primer ini akan berlangsung pada bagian meristem apex ini, menyebabkan akar tumbuh memanjang ke dalam tanah dan menyebabkan
pucuk tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Pertumbuhan sekunder akan menambah diameter, terutama pada batang tumbuhan berkayu. Juga bisa terjadi pada akar, tapi terjadi hanya pada tumbuhan